Kalau dalam kondisi saat ini, EVOS Glory yang tidak diuntungkan Momochan. Iya, lagi berada di posisi yang cukup terjepit. Dan bahkan di area midnya dipaksa dipukul mundur. Pergerakan dari pemain-pemain Alter Ego ini udah lumayan terlihat galak nih, Be. Di semenjak menit yang ke-6 tadi ya. Ya, dan aku lihat Fun cukup lumpuh dengan perbedaan 3 level Barrel Retribution. Yang tentu akan membuat nantinya dari segi Lord akan lebih mudah didapatkan bagi Alter Ego. Apalagi mereka membawa banyak banget damage dealer. Tas sendiri sebagai jungler tentunya memiliki damage deal yang sangat amat tinggi. Apalagi dipandu dengan Lethal Ignition. Connecting banget dengan Rupture, penetration tinggi, damage tinggi, instant burst down. Sementara itu kalau kita lihat dari Nino, dia memilih ke arah Inspire dan juga Festival of Blood. Tentunya sustainability yang dia utamakan karena match up lawannya adalah single target seperti Kari dari Super Red. Hanya saja Super Red sampai saat ini belum tumbang. Veldora juga begitu. Mungkin dua pemain ini yang ingin dipersiapkan sama EVOS Glory ketika sudah mulai beranjak ke mid game. Namun perlu dicatat bahwa Nino mid game itu benar-benar punya power spike yang tinggi banget sebagai Harit. Ini yang perlu diperhatikan. Apalagi selesai dengan Holy Crystal. Wah. Lengkap sudah untuk magic powernya. 35%? Dan ini menurutku harus diperhatikan untuk item defense magicnya. Athena Shield akan menjadi salah satu item penyelamat. Dan Super Red kayaknya lebih membutuhkan Rose Gold Meteor juga. Terus dia juga bawa Impurage kan, Be, untuk Nino sendiri. Jadi ini tentunya damage akan semakin lebih sakit lagi dengan bantuan Holy Crystal yang sudah didapatkan di menit yang 10 ini. Oke, tapi ngomongin di menit yang ke-10 saat ini, kita lihat udah ada Lord yang telah muncul. Kondisi yang terjadi adalah dengan ketertinggalan dari segi Fun. Dengan tas cukup jauh, 4 level difference. Ini udah pasti Retribution akan kalah. Dan item apalagi. Jadi bisa kita lihat EVOS Glory cuma bisa tinggal menunggu di arah base-nya. Kalau dia mencoba untuk melakukan kontes itu bukan sosok keputusan yang baik kalau menurut gue pribadi. Kalau aku sih malah melihat Alter Ego lebih agak sedikit nyekek EVOS Glory ya. Agak di game kali ini. Lebih dipaksa gak sih? Iya, dan lihat bahkan lagi-lagi perkenalan terhadap tas untuk Warlord. Terjadi kembali di area mid lane sampai di dive in dengan Lethal Ignition. Yes, ini dia agresivitas yang kita lihat yang akhirnya bisa keluar dari intisari Alter Ego dengan cold difference hingga 7.400 Momochan. Itu 2 hit loh. Memang kalau kita ngeliat juga perbedaan level yang cukup jauh ya. Tas udah max level di level yang ke-15. Warlord tertinggal kali ini 5 level. Dan tumbang untuk yang kedua kalinya. Dan dua-duanya ditumbangkan sama Tas. Iya. Sementara Lord yang berhasil diamankan sudah mulai bergerak ke area bawah. Dan langsung ada 3 lane yang akan dipush oleh Alter Ego secara bersamaan. Nino, ini aku suka banget sih. Zoning yang dilakukan oleh pemain-pemain Alter Ego, Profesor KB. Dan gak cuma itu, Rasi ready dengan Flicker. So kita bisa saja melihat Flicker Implosion walaupun ada 3 Purify dari kubu EVOS Glory. Oke. Semuanya ready? Tapi ngomongin Implosion dengan Flicker ini agak kurang wise kalau menurut gue pribadi. Tanpa adanya trigger yang dilakukan entah Pai. Kayaknya Pai yang akan membuat Flicker dengan penalty zone akan sangat berarti. Setelah itu baru ada di Rasi. Atau Naga dikeluarkan. Astral Ego mendeteksi keberadaan para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi nampaknya lihat Veldora cukup terkena damage yang maksimal oleh Eternal Guard. Lihat Lord Mini terlalu sakit kali ini untuk bisa ditahan oleh sosok seorang ESP lain ada EVOS Glory. Iya, Lord langsung di-clear dengan cukup cepat juga. Memang kita melihat juga dari sisi tim EVOS Glory. Mereka tidak terpancing untuk ngebuka tim fight terlebih dahulu. Mereka tahu banyak banget sisi dari pemain-pemain Alter Ego ini bisa memancing Purify dan bahkan semua antisisi yang dimiliki oleh EVOS. Pai sudah standby on position. Tapi kalau ngomongin Pai kali ini kayak dia akan lebih memilih untuk objektivitas. Dan bahkan di sana para pasukan dari tim EVOS Glory mereka cukup berbahaya melihat langsung ada tenaga mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim EVOS Glory dan ternyata ada talent prediction. Alter Ego berada di hampir 5 talent. 4 talent. Iya, sorry, hampir. 3. Mata gue minus nih kayaknya harus dicek ya. Dan sementara Alter Ego masih dengan tempo yang cukup pelan. Mereka tahu Astral Ego akan terus-terusan dibuka oleh Warlord untuk memberikan slow effect dan bahkan informasi ke arah pemain-pemain dari EVOS Glory. Kayaknya seakan-akan Alter Ego mereka nggak mau memaksa tiba di areal base dari EVOS Glory, Profesor. Iya, mereka nggak mau ngelepasin pressure-nya. Mereka udah dapetin winning condition-nya 10.000 gold difference. Ini adalah perbedaan gold yang sangat signifikan. Sekali aja Alter Ego dapetin Lord, mereka bisa tabrak secara asal teman-teman dari EVOS Glory. Termasuk dengan perbedaan dari segi item. Lihat, sangat terpaut jauh. Kita bandingkan sedikit dari segi junglernya aja. Ini benar-benar 4.000 gold yang dipegang sama Tas. Fun terlalu under condition, apalagi dia membawakan Martis. Yang notabene dia adalah utility jungler. Apalagi patch baru, minion lebih super power. Sehingga mid lane, bottom lane dari EVOS Glory sepertinya agak sedikit pincang. Mereka harus memperhatikan bagaimana super wave minion lord
yang nanti akan bergerak dari 3 lane yang berbeda. Iya. Ini akan menambah tantangan baru bagi EVOS Glory. Defense seperti apa yang akan mereka tunjukkan dengan Warlord sebagai Novaria, Iya. defender high ground satu-satunya. Itu ya Be ya, yang sekarang Super Minion udah bener-bener galak banget juga. Jadi posisi defense ini bener-bener harus diperkuat oleh sisi dari EVOS Glory. Iya, Sementara Lord keduanya udah pasti gak bakal bisa dikontes. Itu dia masalahnya Momo-chan. Per 31 Januari kemarin, Iya. Lord ini benar-benar jadi poin penting banget dan Super Minionnya makin lebih kuat juga. Betul. Alright, Super Minion telah bergerak di 3 wave yang berbeda. Di arah Southland mereka telah menghancurkan Best Red. Langsung ada penalti zone menuju ke belakang. Fast yang terbelakang terbakar datang ke Rossi. Gagal dengan Sacred Hammer yang tapi Fast ke arah Mouth. Veldora dipukul mundur ke arah belakang. Van Hila di depan sana. Tepakan Fast Roll juga harus tenggelam. Ini pencara. Alter Ego membuka debut dengan kemenangan. One sided Israel. Alter Ego. Pembuktiannya apakah memang nanti akan berlanjut sampai di game yang kedua. Karena kita melihat di game pertama. Ini bener-bener rapi banget untuk Alter Ego sendiri. Terlihat mereka bener-bener menunjukkan tarik mereka. Meskipun kita melihat ya di 5 menit pertama belum terlihat karakteristiknya. Tapi menuju menit ke 5 ke atas ini. Tas bener-bener sudah menyeramkan banget sih Profesor KP. Ternyata kali ini pembuktian mulai dilakukan Tas sedikit demi sedikit. Dan bahkan para pasukan dari Alter Ego, mereka melakukan seluruh agresivitas cekikan maut yang dibilang Profesor terhadap sang macan putih. Entah kenapa semenjak item keduanya dari Tas jadi, Hunter Strike, dia lebih berani buat dive in ke dalam turret. Termasuk juga untuk dive ke Warlord. Ketika Warlord kita tahu sendiri dia membawakan Purify. Ya. Sehingga Purify ini yang sebenarnya menjadi kata kunci yang mungkin tadi Ranger sempat mention. Bahwa walaupun ada Tigreal di sana, yang senyum malah Nolan dari Tas. Jadi connectionnya benar-benar nyambung banget dan ini dia game highlight by GoPay. Agresivitas Tas membawa Alter Ego memenangkan game yang pertama dengan sangat-sangat cepat. Iya. Intensitas team fight-nya ini yang berkali-kali ditunjukkan oleh Alter Ego. Semenjak turtle yang pertama mereka benar-benar gak menghentikan serangan sama sekali. Tapi lihat, sampai dari bench Alter Ego ada sign, ada sinyal, ada kode kalau harus menenangkan sedikit, turning down sedikit. Manajernya udah menenangkan dulu, santai, tenang, calm down. Ini saatnya Aldo memasak lagi harusnya. Iya, Ini- biarkan Coach Aldo, Coach Ars, Coach Navari juga memasak. Resep yang di game kedua nanti akan dibawakan lebih berbeda tentunya. Wow, tapi kita lihat di sini. Aku lagi akan membahas terus Tas karena kita harus ngevote player of the game dan player of the game aku udah menuju ke arah Tas. Aku juga tas sih. Karena memang dari awal, dari agresifnya dia tunjukin yang dia keluarin, itu adalah sisi liarnya dia. Ya, aku Sisi buasnya dia yang memang dari dulu sudah ada ketika dia berada di EVOS. Iya. Sekarang bahkan bisa dibilang lebih galak lagi karena kalau dulu mungkin dia butuh bantuan dari beberapa pemain di area mid lane-nya, tapi sekarang dia udah bisa bergerak sendiri. Dia tahu kapabilitas dia untuk ngebawa bahkan Nolan yang benar-benar serem banget di area early sampai mid game-nya. Coba aku bertanya, kita akan dikit reverse. Apakah sisi buasnya baru keluar atau bahkan memang tertutup karena setahu kita EVOS masih Legends kemarin Ya. itu lebih fokus dan condong ke arah gold laner, late game hard carry. Ya, sementara ini berbeda. Gold laner-nya ini gold laner yang udah lebih mature lagi, Nino. Iya, Nino. Nino bener-bener membawakan Harit yang notabene dia nggak perlu untuk di babysit. Iya. Harit udah menang laning mau bagaimanapun melawan beberapa gold laner yang ada untuk sekarang, para marksman lebih tepatnya. Tapi kalau misalkan kita berbicara untuk Nino yang sekarang lebih mature, aku pun setuju tadi. Karena dia Setuju. bener-bener connecting sama 4 pemain lainnya. Yes. Dan mungkin seperti yang aku bilang, kalau misalkan jangan-jangan emang ya Alter Ego-nya emang udah cocok. Udah shifting permainannya. Udah. Dengan cara Tas yang bermain galak seperti itu, mereka bisa nge-cover dengan cepat. Dan ini Iya. menurut aku bukan tanpa alasan Alter Ego kenapa bisa langsung cepat adaptasi dengan Tas. Kalau kita ngomongin agresif, Sally Boy The Miracle Boy kurang agresif apa? Kurang agresif Iya. apa? Sally Boy Kita itu. kenal Sally Boy yang wah Itu pokoknya jiwanya tuh kalau Kalau- pengen mungkin bisa mungkin betul semua. Kalau Tas punya insting buas, Sally Boy udah liar masuknya. Benar. Bahkan kalau kata orang-orang, kalau ada yang lebih cantik dari kamu, itu mungkin Lancelotnya Celi Boy waktu buka bush. Yes, Benar. Iya, siapa yang lupa kalau misalkan dia tiba-tiba random execution ke dalam area bush. dia tuh Iya, berani banget dan dia bener-bener bermain kayak coba masuk, dia yakin temannya bakal cover. Jadi ketika ketemu oke, ini kayaknya masih bisa kita catch up, nggak seliar Celi, tapi dia buas juga. Jadi mereka tuh
untuk Masih bisa connect. Masih ada. Masih bisa ada. imbanginnya tuh iya. nggak terlalu jauh, nggak Masih terlalu ada berat. masih ada sambungannya, masih ada satu apa ya ikatan elaborate-nya. Ya. Konektivitasnya sih, konektiviti salah apa dari pemain-pemainnya sih masih ada gitu. Kalau kita bahas tentang Fun, kita ngomong tentang Fun, ini agak sedikit berbeda. Sadar nggak? Kalau Fun itu ketika di posisinya di Aura kemarin, itu rata-rata yang akan coba ngebuka itu antara mid dan EXP-nya. Ya, Dia sementara selalu ini ngebuka jalan. sementara ini mungkin berbeda karena dari tadi kalau kita lihat targetnya itu adalah Fun dan berbeda dengan Tas. Dia sangat bebas sekali di lini belakang walaupun sempat ditumbangkan satu kali tapi setidaknya dia sudah full item dan full item inilah yang membuat burst damage dari Nolan jadi tidak tertahan sama sekali. Bagaimana dia memilih ke arah Rupture dan juga Lethal Ignition yang membuat penetration early game-nya sangat-sangat memadai. Apalagi dengan gold per minute yang sangat tinggi di 14 menit game kita berjalan, Momochan. Iya. 860 gold per minute dengan damage deal yang sangat tinggi sekali. Menandakan kalau memang Alter Ego ini sudah sangat-sangat menyala dan sangat-sangat siap. Berbeda dengan season-season lalu, Iya. kayaknya mereka lebih matang untuk di early season kali ini. Yang aku suka ini adalah ketika mereka, apalagi dari Tas sendiri ya, dapetin momentum ya dia nge-pick off Veldora di RMF solo kill. Efek snowballingnya ini berasa, Be, ke Ya. arah pemain-pemain Alter Ego lainnya. Dan aku juga cukup terkejut ketika ternyata EVOS Glory tidak begitu memanfaatkan bagaimana poin-poin penting ketika mereka mendapatkan turtle yang pertama tadi. Pasca Van Strong menggunakan Minion Fury-nya. Dan bahkan kayaknya kalah team fight deh, karena posisinya Alter Ego berhasil dapetin 3 poin kill. Dipandu juga Iya. dengan pertukaran 1 tukar 2 poin kill. Terus melakukan snowballing, tapi snowballingnya nggak cuma di satu titik aja. Aku lebih suka ketika kita melihat bagaimana Nino join the fight, dia juga ikutan gimana caranya bikin Tas dapetin power spike tertingginya. Dan kalau kita melihat dari sisi Warlord, karena dia adalah single target damage dealer dengan menggunakan Asus Spear, tentunya itu sangat sulit sekali untuk mentargetkan bagaimana mungkin targeting yang ingin dicari oleh teman-teman dari EVOS Glory. Sementara Van Storm-nya juga harus mengcover 2 pemain sekaligus. Yang pertama ada Super Red, yang kedua ada Warlord. Iya. Sehingga hal inilah yang mungkin membuat Super Red jadi tidak mendapatkan gameplay mandirinya seperti yang mungkin tadi tercatat di Key2 Victory. Ya. Hal tersebut juga yang membuat bagaimana manisnya eksekusi dari Tas ketika berhadapan dengan Warlord. Karena Warlordnya nggak ada penjagaan. Dan targetingnya tuh jelas, kayak team fight terakhir aja kita ngelihat posisi dari Veldora bener-bener fokus untuk membagiin Tas. Tapi Tas nggak paksa team fight dengan Veldora. Dia tahu dia nggak bakalan bisa match up dengan Veldora. Dia Wah. tarik balik. Ini dia. Ini dia. Paksain. Player of the game. Lihat, langsung senyum-senyum player of the game dan kita bakal langsung lihat setelah ini ada item goal-nya. Tapi kita bakal menyaksikan game kedua harusnya lebih berbeda karena karakteristik kedua belah tim harusnya udah mulai terlihat. Dan ini dia, item build yang sangat lengkap Profesor. Kita bahkan menyaksikan Tas the full of penetration. Iya, ya, dia punya Malefic Roar, dia punya Hunter Strike, ada Endless Battle juga dan Blade of Despair. Tapi kalau misalkan kita sedikit melihat juga bagaimana jawaban atau mungkin pertanyaan kenapa sih Eternal Guard-nya itu kuat banget? Ya, jawabannya adalah karena Krite. Di sini ternyata dia build Athena Shield. Athena Shield inilah yang ternyata menahan dan memperlama